Iran, negeri kontras yang penuh pesona. Coba bayangkan sebuah negara yang punya sejarah ribuan tahun, tapi juga dikenal konflik modern. Negara yang kaya akan puisi dan seni, tapi sering tampil di berita karena sanksi dan politik. Sebuah negara yang di satu sisi dipimpin oleh ulama, tapi di sisi lain melahirkan sutradara peraih Oscar. Itulah Iran. Sebuah negeri yang tak pernah sederhana. Dan hari ini selama beberapa menit ke depan kita akan menyelami keunikannya. Bukan dari apa kata media, tapi dari sisi yang jarang diberitakan. Yang pertama kita lihat dari letak strategis dan wajah alam Iran. Iran terletak di titik silang penting dunia di antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Ia berbatasan langsung dengan Irak, Turki, Afghanistan, hingga Pakistan, dan memiliki dua garis pantai penting, Laut Kaspia di utara dan Teluk Persia di selatan. Secara geografis, Iran sangat beragam. Pegunungan salju di utara, gurun luas di tengah, hutan di barat, dan dataran tinggi tempat kota-kota bersejarah berdiri. Kombinasi letak dan bentuk alamnya menjadikan Iran sebuah pusat budaya, ekonomi, militer sejak zaman kuno. Yang kedua, kita lihat warisan peradaban Persia. Iran bukan negara biasa, ia pewaris salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Kekaisaran Persia. Sekitar 2.500 tahun lalu, disinilah Cyrus Agung memimpin kekaisaran yang membentang dari India ke Yunani. Ia bukan hanya penakluk, tapi juga pencetus piagam hak asasi manusia tertua yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Situs-situs seperti Persepolis masih menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau, dan hingga hari ini rasa bangga terhadap warisan Persia hidup dalam jantung rakyat Iran, bahkan dalam cara mereka berbicara, menulis, dan berpikir. Yang ketiga, kita lihat sistem pemerintahan yang tak lazim. Setelah revolusi tahun 1979, Iran berubah total. Monarki tumbang dan berdirilah sistem unik, Republik Islam Iran. Sistem ini campuran antara demokrasi dan teokrasi. Rakyat memilih presiden dan parlemen, tapi semua keputusan besar tetap di bawah pengawasan pemimpin tertinggi, seorang ayatollah. Ada dewan penjaga yang menyaring calon politisi agar sesuai syariat. Ada juga majelis ahli yang bisa mengganti pemimpin tertinggi jika diperlukan. Sistem ini banyak dikritik, tapi juga menjadi kekhasan Iran. Hanya ada satu di dunia. Yang keempat, kita lihat budaya yang mendalam dan tak terlihat dari luar. Iran adalah negeri seni, puisi adalah nafas hidup masyarakatnya. Nama seperti Hafiz, Sa'adi, dan Rumi dikenal luas, bahkan jauh melampaui batas negaranya. Orang Iran mengutip puisi dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam percintaan dan politik. Film-film Iran seperti karya Asghar Farhadi diakui dunia. Musik tradisional mereka mengandung emosi mendalam, dan meski banyak keterbatasan, seni terus tumbuh, bahkan di balik tembok sensor. Budaya di Iran seperti bunga yang tumbuh di celah batu, diam, dalam, tapi kuat dan menawan. 5. Kita ada kuliner dan kehangatan orang Iran. Kalau ada salah satu cara cepat untuk mengenal Iran, jawabannya adalah makanan. Bayangkan nasi panjang pulen berlapis saffron, daging empuk dibakar arang, cello kebab, lauk hijau kental dari daun-daunan dan kacang merah, dan tak lupa teh hitam yang disajikan dengan gula batu, diminum sambil mengobrol panjang dalam rumah yang hangat. Rakyat Iran dikenal ramah dan sangat menghargai tamu. Meski berbeda budaya atau agama, mereka akan menyambut dengan tangan terbuka. Ini sisi Iran yang nyaris tak pernah muncul di berita. Keenam, kita lihat pendidikan, teknologi, dan ketangguhan. Meski di bawah tekanan ekonomi dan politik selama puluhan tahun, Iran tidak menyerah. Negara ini punya program nuklir yang memancing debat global, tapi juga punya sistem pendidikan tinggi yang kuat. Iran menjadi juara dalam Olimpiade Matematika dan Fisika. Mereka punya program antariksa, teknik medis, dan bioteknologi yang berkembang pesat. Di kampus-kampus mereka, mahasiswa perempuan jumlahnya bahkan lebih banyak dari laki-laki. Sebuah ironi dan harapan dalam satu nafas.
Yang ketujuh, kita bahas agama, simbol, dan kehidupan sosial. Iran adalah pusat utama Islam Syiah, dan salah satu peristiwa terpenting mereka adalah Hari Asyura, hari berkabung atas wafatnya Imam Hussein. Tapi kehidupan sosial Iran tak sesempit citra agama yang sering kita lihat. Anak muda Iran aktif di media sosial, membuat karya, dan membentuk identitas yang kompleks. Ada kehidupan di bawah permukaan yang kuat. Galeri seni rahasia, musik underground, diskusi sastra, Iran tidak diam. Ia berbicara, hanya saja tak semua bisa mendengarnya. Iran adalah kontras yang menyatu. Iran bukan hanya satu wajah, ia adalah kumpulan kontras, religius tapi intelektual, kuno tapi modern, tertutup tapi sangat ekspresif. Jika ada satu kata untuk menyimpulkan Iran, mungkin lapis. Negeri ini berlapis-lapis, dan justru karena itulah ia menarik. Jadi lain kali saat kamu mendengar nama Iran, jangan langsung mengingat berita. Ingatlah juga puisi, ingat cita rasa saffron, ingat senyuman orang-orangnya, karena di sanalah Iran yang sejati berada.